atau terus berbuah? Terus berbuah. Rupanya kita sudah sepaham dengan itu ya. Nah, ketika kita diminta untuk terus berbuah, maka firman Tuhan berkata dalam Matius 13 ayat 23 begini, yang ditabur di tanah yang baik ialah, coba sama-sama katakan, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Nah, terus kan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kenapa nggak ditulis satu ya? Ada yang tulis cukup satu saja. Yang penting pernah berbuah, gitu kan? Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita perhatikan bagaimana berbuah, maka kita harus paham bahwa berbuah itu membutuhkan tanah yang bagus. Perlu benih yang baik. Perlu apa lagi? Perlu cara yang baik untuk memelihara tanaman itu. Ya. Lalu apa? Butuh pengakhiran. Ya, sudah ada cara, sudah ada tanah, sudah ada benih, nggak ada air, repot. Ya. Tapi kata Alkitab bilang, di sini katanya berbuah itu adalah orang yang dengar firman Tuhan, butuh tanah yang baik. Tapi firman Tuhan jelaskan, tanah yang berbaik itu nggak selalu ada. Karena kata firman itu ditabur ke tanah yang berbatu-batu, ke pinggir jalan ada yang benihnya, lalu ada yang kena semak duri. Tapi ada juga yang ke tanah yang bagus. Ternyata tanah itu penting urusannya, ya. Maka hari ini saya mau bukan bicara tentang pertanian. Mesti jelas, karena saya bukan ahli pertanian. Saya cukup tahu, tapi saya berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Karena itu, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita belajar bagaimana kita menghasilkan buah yang subur, berlimpah. Amin. Mari. Yang siap, mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami mohon pertolongan Tuhan sekali lagi dalam hidup kami, supaya kami boleh memahami bagaimana kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, dan juga pengertian yang luar biasa dari Tuhan, supaya kami boleh memahami dan boleh berubah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, hak kondisi tanah itu bicara tentang kondisi hati, bicara tentang diri kita. Yang menerima firman Tuhan adalah diri kita. Katakan kondisi hati saya. Kondisi hati saya, mesti ingat jelas ya. Itulah bicara tentang tanah hidup. Katanya tanah yang pertama, tanah di pinggir jalan. Kalau jalan itu kayak apa? Aspal. Kalau jalan sebelum aspal pakai dikeraskan. Berarti hati yang keras. Tanah tempat firman Tuhan yang akan kita harapkan, saya mau hidup berbuah banyak, saya mau menjadi sesuatu buat Tuhan, maka bergantung kepada hati. Hatinya, apakah saya mengeraskan hati? Ya. Apa cirinya? Firman Tuhan nggak langsung masuk. Begitu dengar firman Tuhan, dicuekin. Ya, ketika firman Tuhan ditabur, sobat, salah satu bentuk cuek adalah Anda tidak dengar. Anda sedang asik main HP. Ketika firman ditabur, pikirannya kemana-mana. Plok aja, si firman benihnya itu nempel, nggak jadi apa-apa. Itu tanah yang keras. Nah, bisa paham ya? Jadi benih itu, firman itu nggak pernah meresap. Boro-boro meresap, kedengaran juga lewat, skip. Ya,
itu satu, tanah yang keras. Tanah di pinggir jalan. Kira-kira hari ini Anda membuat diri kita jadi tanah yang pinggir jalan ya? Kalau saudara sedang asik, kalimat saya pertanyaan saya tidak kedengaran. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Hati kita itu dangkal. Ada tanahnya dikit, lebih banyak batunya. Ya. Terima firman Tuhan, sukacita dengan firman Tuhan. Yes, ya Tuhan, saya mau. Sekarang dengar, tapi bentar lagi, ya lupa begitu ya. Apalagi kalau sampai percobaan datang, bisa jadi murtad. Kenapa? Karena tidak paham. Hanya bilang, harusnya gimana khotbahnya tadi? Terus, berbalik. Ustaz ini berkati Tuhan. Tadi naon khotbah? Istilahnya jika nama tadi kita ngomong tentang itu artinya saudara sudah merasakan ada bagus, ada sesuatu yang menyentuh hati saudara, tapi itu banyak, biarkan banyak batu di situ sampai tidak meresap, sampai cepat hilang. Itu saudara pikirkan lagi, apakah sekarang kayak gitu? Nah, yang ketiga katanya tanah yang penuh semak duri. Hati saya terbagi. Duri itu nyucuk. Duri itu bikin kita nggak bisa tenang. Lagi dengar firman Tuhan juga, ingat kesusahan. Ingat masalah. Ingat, apalagi saya pernah dapat duit ini. Enak lima, sekian disebut cat. Kita masakan pokok dibayang cat. Selama dengar khotbah yang diingat adalah sesuatu yang nusuk saya, yang bikin saya takut. Kita kumaha Tuhan disukan, butuh duit, temukan duit enak. Firman Tuhan susah didengar karena Anda sedang fokus kepada masalah, kesusahan, pergumulan, segala macam. Itu lebih penting, itu lebih kuat menusuk saya. Firman Tuhan yang pada ada banyak janji yang menguatkan, yang orang lain bilang Tuhan mengubah saya. Dia bilang, kau mengubah orang tersusah. Hati Anda sedang penuh semak duri. Kalau yang begitu, kira-kira firman ini akan tumbuh subur dan berbuah. Katanya ada tanah yang baik. Ya, tanah yang baik yang gimana coba? Di sini saya kasih huruf tebal. Begitu mendengar firman Tuhan dia apa? Mendengar. Yang kedua apa? Mengerti dan berbuah. Ini baru tanah yang baik. Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu pengen jadi tanah yang mana? Hari ini, hati saudara, diri saudara, mau kasih jadi yang mana? Saya masih yakin semua pilih yang ini. Betul? Yang baik. Tetapi kalau kita melihat ini, mari kita lihat satu-satu. Apa itu yang mendengar? Apa itu yang mendengar? Matius 13 bilang, yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar. Nah, mendengar itu bukan gini. Ya, saya mendengar tuh ada mobil lewat. Tadi kok saya tahu hampir jadi mesti bukan lah. Yang tengah di sini sedang ada acara. Dengar nggak mobil ada ya? Tapi tahu nggak persis nggak apa? Nggak, cuma tahu lah. Nah, firman Tuhan di sini bukan maksudnya didengar begitu, ialah itu dengar ada hamba Tuhan yang ngomong, ada itu curhat yang ngomong, tahu lah. Terus ada itu mendengar juga, tapi mendengarnya beda dengan yang dimaksud di sini. Mendengar di sini begini, ini bukan sedengar ini, hanya sekedar ini, tapi dia memperhatikan, dia menyimak, tahu menyimak? Nah, dan mungkin jadi coba dia pengen paham.
nonton film. Padahal nonton film juga dia sedang mencoba memahami. Si asik itu teh, aku bisa gitu. Kan gitu. Itu orang yang sedang mendengar dan mencoba memahami. Tapi ada orang yang terus pokoknya mah ada yang mungkin ke habis. Nah, bukan itu. Dia mendengar, mencoba memahami dan merespons. Itu maksudnya mendengar di sini. Bahasa aslinya tuh seperti itu. Jadi dia tidak pasif. Pasif itu hanya diam saja. Ya, dia aktif memikirkan apa yang disampaikan. Dia mikirkan, itu saya kayaknya kurang paham, nanti saya bertanya. Itu ini hubungannya dengan ini. Nah, dia secara aktif mendengar. Kalau mau subur, kalau mau berbuat, yang pertama dia harus mendengar. Kalau para dosen, Cucun, Teddy, dan yang lain sudah paham artinya ini. Karena di kampus, di ruang kelas ada banyak mahasiswa itu. Dia ada, mulai di depan, ningali ke hal, pikiran dan tenang. Benar? Jadi tahu persis apa itu mendengarkan seharusnya. Baru ketahuan hasilnya kalau dikasih uji. Baru tahu, mendingan sabar hari biar rajin dulu di situ. Tengah naon. Capek orang ngomong. Nah, itulah maksud kira-kira. Dia harus aktif dengan mencoba memahami, merespon apa yang dia pahami. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua katanya apa? Dia mendengar dan mengerti. Mengertinya dengan benar. Dia mencoba menggabungkan. Dia mencoba menyatukan potongan-potongan penjelasan itu. Dia menyimpulkan. Karena tadi bilang mendengar itu dia secara aktif dan juga merespon. Merespon itu dia kemudian menyimpulkan dan melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu. Di sini. Ini yang harus kita dapatkan setiap kali kita mendengar firman Tuhan itu. Supaya firman Tuhan yang kita dengar itu selalu harus merubah sudut pandang saya. Harus mengubah. Kalau pulang masih sama, itu bukan saudara punya persoalan dengan itu. Dengan merespon setelah melangkah selesai dari sini, harus punya sudut pandang lain. Harus punya sesuatu yang membuatkan dalam hidup. Kira-kira seperti itu. Bukan sekedar umat tadi yang sekarang saya jadi tahu saja. Saudara, hanya tahu jangan mengubah itu sesuatu yang berbeda jauh. Kalau kita tahu, kita kayaknya cukup baca buku. Cukup hanya dengan nonton di YouTube pun banyak. Kita tahu banyak segala sesuatu. Mengubahkan itu benar. Karena mengubahkan itu memerlukan respon yang benar. Bapak Ibu, yang ketiga adalah katanya apa tadi kata? Sudah mendengar, dia mengerti dan itulah ayah hasilnya. Selama kita mendengar dan tidak mengubahkan hidup kita, tidak membuat kita berbuah, kira-kira ya kalau baca ayat itu lagi, setiap cara yang tidak berbuah diapain? Dipotong dan dibuang, dibakar. Ranting, coba saudara tahu ranting yang bermanfaat itu hanya sebentar jadi dekor. Kalau tanya Pak Sandi, bikin ini, itu pohon-pohonan yang sudah ditetek akan selamanya di situ? Enggak, dia hanya bagus sebentar. Sesudah itu dibuat, mau disimpan kecuali unik dan awet. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya mau sampaikan begini, berbuah itu bukan hanya bicara saya karakternya berubah. Nah, buah roh itu bicara karakter ya. Karakter. Buah roh adalah
teman-teman bukan? Oke, kapal. Nah itu karya dan roh itu semua bicara tentang saya, karakternya. Tetapi saya bilang ini ada buah lain juga. Buah itu saudara melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Misalnya saudara setelah nikah kemudian menghubungi teman-teman, membagikan firman Tuhan, membawa orang menjadi bertumbuh, atau membuat orang jadi percaya Yesus, membuahkan jiwa-jiwa, membuahkan apa? Pelayanan saudara, menjadi berkat bagi banyak orang lagi, mengubahkan itu ini menghasilkan. Tapi saudara berapa tahun jadi orang Kristen, saudara nggak ikut pelayanan, saudara hanya begini saja sekian tahun, biasa saja. Nah saudara coba perhatikan, ada masalah enggak? Karena apa? Untuk menghasilkan buah yang bagus, untuk subur buah itu dia perlu mendengar, mengerti, dan menghasilkan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Nah, persoalannya adalah ini. Pengolahan. Ya, ini tuh ternyata harus diolah nih. Bilang kita udah tahu hati saya mau seperti apa yang bikin saya jadi berbuat, itu respon itu. Tetapi itu harus diolah, ya bang. Tanah harus diolah. Nah, yang pertama adalah ini, dibajak, dicampur, gitu kan? Gitu? Saya tidak termasuk yang pintar beginian dan nggak paham dulu. Tetapi cuma tahu ini, bahwa tanah kalau bagus harus diolah. Ya. Nah, apa itu? Yang kita bilang begini, maka diperlukan pengakuan atas kesalahan. Harus katakan barang siapa mengaku dosa, itu kan begitu. Tuhan setia dan adil, sebab dia akan mengampuni. Tapi menjadi modal saudara untuk membuat hati Anda mudah ditanami firman dan berbuat. Selama saudara tidak melakukan pertobatan, tidak mengakui ada hal-hal yang harus diubahkan, saudara menjadi tanah yang tidak siap. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai Mazmur itu bilang gini, ciptakanlah dalam hatiku yang suci ya Tuhan. Hatinya pengen dibuat suci. Suci kita dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh darah Yesus yang kita tadi lakukan perjamuan, itu membuat kita kudus suci. Tetapi kita bilang, aku juga mau hatiku terus disucikan oleh Tuhan. Maksudnya terus dipimpin oleh Tuhan sehingga hati ini jadi layak terus, nggak dibiarin hal-hal yang buruk terus berkembang di sana. Itu maksudnya. Ya. Lalu katanya apa? Cara apa lagi kita melakukan pengolahan hati ini? Merendahkan hati. Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ternyata sombong itu, congkak itu sombongnya. Apa lagi? Kalian yang cocok dengan congkak, sombong, apa ya? Tinggi hati, ongkak, apalagi arogan, terus angkuh yang kita lah pokoknya nama. Nah, ya itu kalau kita punya hati pokoknya, beslah. Pokoknya nama hati, pokoknya nama gas tak pokoknya saya. Anda sedang tidak mau merendahkan hati. Itu tempat yang sulit buat firman Tuhan berkembang. Mungkin saudara dengar, saudara memutuskan, iya saya mau ngerti, tapi sesuatu membuat saudara tidak bisa mengembangkan firman Tuhan itu. Itu salah satunya, nggak pernah. Saudara yang berikut apa? Membiasakan diri, rindu akan kebenaran, merindukan, enggak jadi biasa, merindukan. Petrus bilang begini, rindukanlah air susu yang murni dan hati sehat, ya.
itu harus dibuat jadi semacam keinginan. Ada hasrat. Itu membangun, mengolah hati kita. Ya. Jadi orang Kristen terboga hasrat, nggak punya keinginan untuk hatinya itu dipakai Tuhan. Untuk saya punya hati, Tuhan saya mau supaya saya bisa dipakai itu oleh Tuhan. Boleh kan? Harus. Tanpa itu kita jadi sulit. Kalau kita bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau, semua saya mengerti. Tapi Tuhan saya mah nggak mau pakai Tuhan lebih lanjut. Saya cukup ini udah cukup lah. Yang penting mah saya selamat, bagus. Saudara itu kurang memberikan dampak supaya saudara berbuat sungguh. Ya. Jadi tanah hati ini harus diolah. Lalu juga apa? Kalau sudah diolah dan dicampurin, kudu diberi pupuk, dikasih nutrisi. Nggak bisa diamkan aja. Tanah yang subur itu perlu diberi nutrisi. Apa itu nutrisinya? Firman Tuhan itu terus. Apa itu nutrisinya? Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau sebutnya doa yang tanpa henti. Artinya doa bukan hanya di waktu jam doa. Jam doa itu adalah pertemuan resmi saudara sama Tuhan. Tetapi doa itu sendiri harus berjalan di setiap waktu hidup saudara. Waktu pergi, jalan, melihat sesuatu, saudara merespon kepada Tuhan. Ningali, kemarin saya pergi sama Pak Gembala, gimana? Di tol lampunya hanya dari lampu mobil saja. Saya berpikiran Tuhan, tanpa Tuhan menolong saya nasibnya gini, nggak bisa lihat jauh. Itu kalimat saya untuk Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan menolong saya melihat hal-hal yang besar. Kenapa? Gara-gara lampu mobil Pak Gembala itu yang ini gitu ya. Satu pendek, satu agak jauh, tapi sedikit. Begitu, Pak Umar harus pakai lampu jauh baru kelihatan. Nah itu tuh langsung saya bilang Tuhan. Kalau nggak saya demikian saya hidup tuh di dunia ini kayak gini. Gitu. Itu tuh menjadi sesuatu yang sabar waktu, sabar terus kontak-kontakan sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Kalau tuh saya naik motor, paling kenal banyak sesuatu yang membuat saya bereaksi. Itu waktunya juga saya selalu ngomong sama Tuhan, merespon Tuhan, ngobrol saja. Itu doa yang terus menerus. Kalau waktu doa, ayo kita bersama-sama itu waktu resminya. Gitu kira-kira. Nah ini tuh harus dibangun. Bapak Ibu Saudara membiasakan diri dengan Tuhan model begitu. Yang harus dibangun itu namanya memberi pemupukan. Sehingga kita tidak membagi antara kehidupan rohani saya dengan kehidupan sehari-hari saya. Itu menjadi satu kesatuan. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa lagi nutrisinya? Saudara, kenapa firman Tuhan katakan jangan sekali-kali meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu nutrisi. Ketika saudara mendengarkan orang lain bersaksi bagaimana Tuhan menolong dia, sebenarnya saudara juga berkata, yes Tuhan, itu juga akan terjadi dengan saya. Amin. Itu menolong kita, memberikan nutrisi, memberikan kembali gairah. Hidup sendiri, menanggung kesusahan sendiri. Saudara, hidup ini penuh penderitaan menjadi lebih sulit daripada sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Itu kesalahan pada duka. Ya. Saudara, yang ketiga kan perlu ya. Harus disirami terus. Kita tidak bisa membuat diri kita sendiri subur. Kita harus terus bergantung kepada Dia. Kenapa? Bagaimana sih disiram terus? Saudara, pengurusan Dia tiap hari. Roh Kudus itu percaya berkarya terus pada hari. Biarkan Dia berkarya. Dia pun mau berkaryanya saban hari. Tapi kali-kali kita tidak mengizinkan Dia berkarya. Kenapa? Karena kita menutup pintu. Tuhan mungkin berkarya poin minggu, poin biasa mah cukup. Nanti saja
ketika Tuhan sedang bicara lewat kesusahan, Tuhan mengizinkan sesuatu, saudara hanya akan bicara nanti malam pada waktu mau tidur. Saudara sedang menutup begitu. Roh Kudus dia mengerjakan pembaruan buat kita tiap-tiap hari. Itu seperti disiram, dibersihkan, diberikan air, dibersihkan lagi, terus kita dipimpin oleh dia sehingga kita bisa berbuah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata tanah hati kita itu ternyata ada kategorinya, ternyata harus di-treatment, ya. Lalu kalau sudah itu kita diminta untuk berbuah. Keinginan setiap orang yang kalau punya pohon adalah pohonnya itu berbuah lebat. Kalau saudara punya pohon, terus buahnya ada satu pohon yang sekali-kali berbuah, kecewa nggak? Ya toh? Apalagi yang lain berbuah banyak, dia sesekali aja berbuah. Saya ada kemungkinan pohon itu akan dilikuidasi, akan ada kemungkinan ditebang, ada kemungkinan, tapi Tuhan tidak akan menebang yang berbuah. Ya, hanya Tuhan mungkin dia dulu anak lihat saja dia berbuka, mungkin begitu. Karena coba Bapak Ibu Saudara lihat angkanya itu 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, ini ngomongkan tentang variasi kelimpahan yang berlipat-lipat. Dan Tuhan tidak menuntut kita seragam, nggak ada. Kita di sini menghasilkan buah yang berbeda-beda. Tuhan senang dan tidak ada harus sama buahnya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita berlipat-lipat menghasilkan buah. Kira-kira seperti itu. Tapi ada satu hal, nggak ada angka nol. Masih ingat perumpamaan dengan perumpamaan talenta? Yang satu dikasih berapa? Ada yang berapa? Ada 5, ada yang ada 2, misalnya ya. Ada juga kasih 1 kan? Yang penting bukan berapa kali lipatnya, semua dapat hadiah sama Tuhan. Yang punya persoalan yang tidak dihasilkan dari situ. Yang katanya Tuhan mah enak benar hayang nahwai, hayang hasil di saya. Tuhan mereka seperti mau dikawin saya simpan dikubur. Enak, itulah masalahnya. Ketika dia tidak dikubur, tidak menggunakan, dia kubur, tidak menghasilkan alias nol buahnya, barulah ada masalah. Betul tak? Baru masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting nggak kita berbuat? Penting. Harus jadi 100 kah semuanya? Enggak. Tetapi berbuah banyak ya. Jumlahnya tidak harus sama. Angkanya tidak harus sama. Boleh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, Dia ingin kita bertumbuh, kita menghasilkan sesuatu, terlibat dalam melayani Tuhan, menghasilkan buah-buah, dan saudara tidak mau melakukannya. That's a problem. Itu muncul salah. Masalahnya bukan dengan sesama, masalahnya dengan Tuhan. Masalahnya dengan Dia. Nah, saya akan sebut ini. Buahnya ini bisa macam-macam. Ada buah karakter dan buah roh yang tadi kita sudah pahami sebulan ini terus bicara. Ya. Tapi ada buah pelayanan. Sudah diminta menghasilkan buah. Di bagian tadi pagi saya berkhotbah di GBI, saya cerita tentang bahwa untuk melayani Tuhan bisa memberitakan Injil selalu dimulai dengan keterikatan saya dengan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan memberikan saya buah-buah.
ketika saya berbuat menghasilkan perubahan karakter saya, orang lain kan yang melihat, betul nggak? Ketika orang yang lain yang melihat itu, ketika saudara menjadi ekstrim berubah ya, ekstrim. Orang kan puji saudara, betul nggak? Hebat boy, akhirnya berubah, jadi orang bagus. Menghasilkan pertanyaan nggak? Menghasilkan pertanyaan. Kunaon bisa itu? Soalnya ketika saudara dipuji, jangan kemuliaan itu untuk saudara. Kemudian harus kembali kepada Tuhan. Maka saudara ketika dipuji, akhirnya jadi orang hebat, akhirnya jadi bagus, akhirnya jadi luar biasa. Saudara harus berkata, itu Tuhan yang mengubah saya. Kok bisa? Nah, ketika dia bilang, kok bisa? Saudara bercerita, memang tahu kan saya askinan berpuji laku maha. Ketika Tuhan mati buat saya, dia menyelamatkan saya, maka saya biarkan dia berkarya dari hidup saya. Dan jadilah saya seperti ini. Tanpa sadar, saudara sudah mengingkari bahwa tanpa Tuhan tidak ada orang bisa berbuat dengan baik. Kita bisa cerita, Tuhanlah yang menolong semua orang dengan memberikan dirinya mati buat kita. Selalu ada kesempatan menghasilkan buah pelayanan. Kira-kira seperti itu. Ada pelayanan yang dilakukan karena saya berpaut pada Tuhan. Semua itu menjadi bagian supaya saya memuliakan Tuhan dan berkarya. Amin. Buah apa lagi? Buah pengaruh, Bapak Ibu. Setiap orang yang terlihat nggak ada yang tidak punya pengaruh. Ibu-ibu punya pengaruh sama anaknya, mak-mak punya pengaruh sama cucunya. Setuju? Satu-satunya yang tidak punya pengaruh adalah yang nggak pernah ada. Kenapa bisa begitu? Kamu jadi mayat yang nggak pengaruh dia batu siil. Benar? Kalau saudara bilang saya mah itu tidak patung nih mah. Ketika orang lihat cuma ada patung yang bisa ngomong siil, tetap orang mempunyai pengaruh satu dengan yang lain. Nah, tapi buah pengaruh ini harus ya menjadi pengaruh yang baik. Pengaruhnya emak itu bisa cerita sama cucunya. Dan anak kita terus sibuk jika nama kegawe, sibuk kerja. Emak boleh cerita sama cucu tentang pengalaman emak dengan Tuhan. Emak boleh bercerita sama cucu kenapa cucunya harus percaya Yesus. Maka pengaruh itu menjadi pengaruh yang menjadi buah. Punya karyawan, punya anak buah, punya tetangga, punya pengaruh. Itu tersebut kira-kira seperti itu. Sehingga katanya kamulah garam, kamulah terang. Itu pengaruh. Garam dan terang itu pengaruh. Atau hanya dipengaruhi saja. Anda harus mempengaruhi yang lain. Ini buah. Dan itu harus berbuah. Buahnya harus dikeluarkan. Dan kalau bisa berlimpah. Amin. Saya bersyukur ada berkecimpung ke dunia kopi. Negeri kita ini negara yang kaya, subur, sehingga adalah bilang tongkat kayu yang buat menjadi tanaman. Artinya tanah yang baiknya itu ternyata ada yang sudah baik, alamiah baik. Kemudian teman-teman saya itu nanam kopi, jadi nggak jadi semua. Bertumbuhanlah kopi kok. Berbeda dengan di Amerika Latin. Di sana juga ada tanah, tapi tidak sesubur di Indonesia. Supaya bisa menghasilkan, dia mau nggak mau tanahnya harus sering diolah seperti yang tadi saya jelaskan, supaya dia bisa menghasilkan. Ketika dia olah, dia serius mengolah,
Hasilnya adalah ya, tanamannya itu kualitasnya jauh lebih bagus. Hasilnya kopinya lebih mahal. Kopi-kopi eksotik, kopi-kopi specialty dari Kolombia, dari Panama yang selalu jadi juara. Itu kalau melihat ketangannya itu hasil mereka mengolah dengan usaha yang super keras. Tapi karena diusahakan, kebiasaan mengusahakan dengan keras, maka hasilnya menghasilkan kopi-kopi yang harganya tahun ini lelangnya menghasilkan sekilo 600. Sehingga kalau saya dikasih coba dicip, saya deg-degan pasti gemeter. Karena saya ini berarti saya juta, saya juta kan. Serem. Nah, yang mau saya katakan ini Bapak Ibu Saudara, perbedaan sikap. Kalau sudah dikasih kalau yang luar biasa sama Tuhan, kita jadi males ngolah. Karena Tuhan sudah berikan anak yang baik, sudah jadi. Kita nggak takut, kita pikir kalau diselamatkan kita sampai saja sudah cukup. Memang ada moral berkualitas, moral berkualitas. Kira-kira seperti itu. Itu saya belajar. Maka hari ini ada sebuah seruan mendesak dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yesus mengakhiri perikop bicara tentang buah-buah ini dengan ini. Ini dari Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini sebuah seruan yang harus diingat baik-baik. Karena gunanya kita hanya tahu saja, dengarin. Ya. Pertanyaannya bukan apakah kita punya benih yang baik. Bukan itu. Ketika saudara berkata Tuhan berikan aku benih yang baik, bukan. Karena benih itu sudah baik dan sudah ada firman Tuhan itu sendiri. Benih itu sempurna, itu firman Tuhan yang kita punya. Sudah diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, hari ini bagaimana kita menggarap diri kita? Bagaimana kita membuat hati kita itu siap untuk berbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tadi sama-sama melakukan perjamuan Tuhan, kita bersama-sama berkata, Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah mati buat saya. Ingat baik-baik, hati yang subur itu bukan hati yang sempurna. Hati yang subur itu adalah hati yang Anda selalu garap. Anda selalu terus-menerus diingatkan oleh firman Tuhan. Itu gunanya kenapa kita perlu merayakan firman perjamuan terus. Mengingat terus, menggarap hati kita, pikiran kita akan karya Yesus. Kenapa itu kita perlu fire? Karena supaya firman itu jadi sesuatu yang mengubahkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita bisa bersama-sama hari ini kita belajar, kita olah hati kita. Kalau hati kita keras seperti di pinggir jalan, mari kita membiasakan diri untuk fokus pada firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu. Amin. Siapa yang mau? Oke, siapa yang mau melakukan itu? Kalau hati kita seperti berbatu-batu. Saya ngerespon tapi cepat hilang karena nggak paham. Mari kita mulai membiasakan diri apa? Tiap kali dengar sambil kita mencoba memahami. Mencoba apa? Mencoba merespon supaya jangan batu-batu itu disingkirkan. Setuju? Ya. Kalau sesudah ini saudara masih tenang Bapak Ibu Saudara, cari yang korbannya, tanyakan lebih dalam. Boleh. Kalau nggak mau sungkan, ada para pendakwah di sini. Silakan bertanya.
Bapak Ibu Saudara, batuk itu mesti disingkirkan. Kalau saudara peduli, khawatir, takut, terlalu kuat dalam hidup kita, bagaimana? Saudara, dengan firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Jangan pegang kesusahan. Kesusahan yang dipegang, atasi dengan janji Tuhan. Firman-Nya itu iya dan amin. Bukankah kita sudah mengalami selama ini? Sampai di sini Tuhan menolong saya. Ebenezer. Di depan Ebenezer juga. Ya. Bukan Ebenezer, Ebenezer. Bapak Ibu, ingat, jangan terpaku dengan itu. Biarkan hati kita jadi tanah yang baik. Kalau itu terjadi, biarlah kita berbuah-buah. Sekali lagi, buah itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya berpaut kepada kira-kira jadi berkat terus. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup yang telah Engkau taburkan dalam hati kami. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini hati kami keras, hati kami dangkal, hati kami peduli. Hari ini kami mengembalikan tangan hati kami kepada baca belakang, campurkan. Ya Tuhan, mencabut semua duri-duri ini, mendalamkan akar iman kami, membanjiri kami, menyirangi kami dengan terus membiarkan Roh Kudus-Mu yang menyucikan kami tiap-tiap hari, terus menghiburkan, memberi kami kekuatan yang baru, menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kami. Jadikan kami nama yang subur yang memberkati banyak orang di sekeliling kami. Biarlah Tuhan memakai kami semua semakin menjadi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.